Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Ya, tentunya baik ya hari ini. Oh ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ini berdoa akan apa itu namanya Bapak pimpin ya. Nah, berdoa mulai. Selesai ya. Nah, sebelumnya anak-anak lihat kanan kirinya terlebih dahulu ya. Apakah ada sampah atau tidak? Nanti kalau ada langsung dibuang aja di depan kelas itu ya anak-anak. Jadi itu mengingat kembali bahwa apa itu namanya kesehatan itu harus perlu dijaga, apalagi kayak musim pandemi saat ini. Jadi gitu ya. Nah, kali ini kan kita apa itu namanya di bulan suci Ramadan ya. Kita itu puasa bagi yang umat muslim. Di sini apa ada yang tidak puasa di sini? Oh, ada yang tidak ya? Oh, ternyata di sini ada yang apa itu namanya non muslim ya. Non muslim ada juga yang muslim. Oh ya. Nah, bagi yang apa itu muslim silahkan untuk berpuasanya semoga lancar gitu aja ya. Pastinya di hari ini kan kita puasa ya, pasti tetap semangat gitu aja ya kali ini ya. Nah, sebelum kita menuju ke materi, kita apa sih tujuan pembelajaran kali kita ini? Tujuan pembelajaran kita ini yang pertama yaitu memudahkan guru untuk mengkomunikasikan pembelajaran kali ini. Yang pertama itu, yang kedua itu memudahkan guru menentukan bahan ajar. Dan yang ketiga itu memudahkan guru untuk menentukan apa itu namanya kegiatan belajar. Dan yang keempat itu menentukan guru untuk penilaian. Jadi itu ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kali kita nanti ini ya. Nah, kita akan menuju ke kelangkaan ya. Kelangkaan kali ini materi. Materi yang pertama itu kelangkaan. Apa yang terjadi ya di benak kalian mengenal istilah kelangkaan? Apakah itu adalah kedelai yang ada di pasaran ataukah minyak tanah atau LPG yang ada di pasaran juga, sehingga membuat apa itu namanya bapak-bapak atau ibu-ibu itu mengantri di pusat minyak tanah ataupun juga di eh, LPG tersebut. Nah, itu jadi kedua contoh tersebut itu adalah bentuk dari kelangkaan ya anak-anak. Jadi itu bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, manusia dalam apa itu dalam memenuhi kebutuhannya tidak lepas apa itu tidak lepas dari yang tidak puas namanya itu kebutuhan ya. Kebutuhan itu apa dapat beraneka ragam, mulai dari apa itu namanya dari coraknya, jumlah. Jadi itu apa itu namanya pertambahan kebutuhan itu sangat meningkat dari apa itu namanya tahun ke tahun. Jadi itu sih. Nah, kali ini kita akan apa itu mengetahui kelangkaannya. Di sini apa ada yang tahu kelangkaan itu apa? Kelangkaan. Gimana ada yang tahu kelangkaan itu apa? Di sana? Oh ya, bagus jawabannya. Jadi itu. Jadi kita simpulkan dalam apa itu namanya kelangkaan ya. Kelangkaan itu di mana tempat atau apa itu namanya di mana tempat banyak memerlukan kebutuhan, orang itu memerlukan kebutuhan
dan memenuhi kebutuhannya itu secara terbatas ya. Jadi itu kelangkaan itu. Menurut ilmu ekonomi, menurut ilmu ekonomi, kelangkaan itu dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu terbatas. Dalam artian apa itu tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Jadi itu. Yang kedua itu terbatas dalam artian harus melakukan harus melakukan pertumbuhan itu secara terus menerus. Jadi itu yang ada dua kelangkaan itu. Nah, kita lanjut lagi faktor-faktor penyebab kelangkaan ya. Nah, kelangkaan dapat terjadi jika sumber daya yang ada itu terbatas, sedangkan jumlah kebutuhan itu selalu tidak terbatas. Jadi itu. Nah, kali ini keterbatasan sumber daya yang ada dapat dibagi menjadi 4 ya. Jadi yang pertama itu sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga itu sumber daya modal, dan yang keempat itu sumber daya kewirausahaan. Jadi itu. Nah, kali ini kita akan terjadinya kelangkaan dapat disebabkan apa ya? Terjadinya kelangkaan. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Yang kedua itu pertumbuhan produksi. Yang ketiga itu ketersediaan SDA yang terbatas. Yang keempat itu terbatasnya kemampuan manusia. Jadi itu seperti itu sih terjadinya kelangkaan. Nah, kita akan yang kedua ini yaitu materi yang kedua ini kebutuhan manusia tidak terbatas ya. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini karena kebutuhan manusia sepertinya tidak terbatas itu kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu sama halnya seperti banyaknya sumber daya yang terbatas, akhirnya membuat kebutuhan manusia itu menjadi keinginannya itu tidak terpenuhi. Jadi gitu sih. Nah, kali ini kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini ada beberapa hal ya. Yang pertama sifat alami manusia. Nah, sifat alami manusia ini seperti hanya dia itu memenuhi kebutuhannya itu tidak puas gitu. Tidak puas dalam kebutuhannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu tingkat pendapatan. Yang kedua tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan ini bisa dibilang ketika pendapatan manusia itu meningkat, kebutuhan manusia pun itu semakin meningkat gitu. Yang kedua itu tadi ya tingkat pendapatan. Nah, yang ketiga itu lingkungan alam. Lingkungan alam ini seperti halnya itu kebutuhan manusia itu cara mencarinya itu ya di alam sekitar. Jadi gitu kebutuhan manusia. Dan yang keempat itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini seperti halnya menurut istilahnya itu menirukan itu perilaku tetangganya gitu loh, tetangganya. Di lingkungan sosial itu kebutuhan yang
meniru tingkah laku tetangganya. Jadi itu. Yang kelima yaitu kemajuan teknologi informasi. Jadi dalam kebutuhan manusia itu, teknologi informasi itu ya semakin meningkat dan adanya teknologi informasi baru. Jadi itu. Yang keenam itu agama dan kepercayaannya. Agama dan kepercayaannya. Jadi menurut kebutuhan, agama dan kepercayaannya itu seperti ya menurut kebutuhan itu agamanya masing-masing. Seperti halnya seperti itu. Menurut agamanya masing-masing. Dan yang ketujuh itu alkulturasi budaya. Alkulturasi budaya ini seperti halnya kebutuhan yang memiliki budayanya masing-masing, seperti halnya budaya kita sendiri. Jadi itu. Yang ke-8 itu perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini kebutuhan yang terjadi seperti halnya barang dan jasa itu yang didatangkan langsung dari luar. Jadi gitu. Kebutuhan yang halnya seperti halnya dari luar itu datang ke Indonesia gitu. Nah, kita lanjut yang ke materi 3 ya. Masalah pokok ekonomi apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Nah, kali ini materi kita itu. Nah, sebenarnya masalah pokok ekonomi ini ada dua ya. Yang pertama itu masalah pokok ekonomi klasik dan yang kedua itu masalah pokok ekonomi modern. Jadi itu. Nah, kali ini kita yang pertama itu masalah pokok ekonomi klasik ya. Masalah pokok ekonomi klasik ini ada 3 ya. Yang pertama masalah produksi dan yang kedua itu masalah distribusi, yang ketiga itu masalah ekonomi. Jadi itu masalah pokok ekonomi klasik. Jadi itu ada 3. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu masalah pokok ekonomi modern. Ekonomi modern. Jadi sebenarnya ini ada 3 juga. Yang pertama itu barang dan jasa, apa yang diproduksi dan bagaimana cara produksinya. Jadi gitu ya. Nah, kali ini masalah yang paling penting ini tentu karena sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian itu yang sangat besar. Bahkan dia bisa bangkrut dalam waktu itu. Nah, jadi itu karena barang-barang dan jasanya itu bisa bangkrut. Jadi itu. Dan yang kedua masalah ekonomi modern ini, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Jadi gitu ya. Nah, jadi berapa banyak jumlah barang yang diproduksi. Jadi gitu. Seperti halnya memproduksi dengan harga barang dan jasa itu ya. Seperti apa itu yang dikendalikan oleh manusia ataupun yang dilakukan oleh tenaga mesin. Jadi itu. Nah, yang ketiga ini untuk siapa barang diproduksi. Jadi di yang ketiga ini pada dasarnya keuntungannya itu konsumen juga mendapatkan keuntungan. Bahkan pihak lain pun juga juga mendapatkan keuntungan ya, pihak lain pun. Seperti halnya karyawan yang menerima pendapatan. Jadi itu. Yang kedua itu penjualan produk
apa itu namanya, penjualan produksinya itu selalu meningkat, dan apa itu, para karyawan itu upahnya meningkat, dan pemilik modal juga menerima harga modal. Jadi itu sebenarnya. Nah, sebelum apa itu namanya, mengakhiri pembelajaran kali ini ya, eh, saya akan membagi tiga kelompok ya. Di sini ada kelompok kiri, tengah, sama kanan. Sebenarnya nanti kalau menjawabnya ini perwakilan aja ya, satu-satu gitu aja. Nah, soalnya mudah kok. Jadi gini, kenapa kelangkaan itu bisa terjadi? Jadi gitu. Itu aja, saya beri waktu 1 menit aja ya untuk menjawabnya. Gimana? Apa sudah selesai apa belum? Oh, sudah ya. Ya. Nah, kelompok kiri bisa diberitahu jawabannya. Bagus. Bagus itu jawabannya. Yang ke kelompok tengah. Bagus juga itu jawabannya. Dan yang kelompok apa itu, kanan? Apakah selesai? Wah, bagus. Bagus, ini jawabannya ini bagus-bagus semua ya. Nah, jadi kita dapat simpulkan ya. Jadi eh, kenapa kelangkaan bisa terjadi ya? Karena apa itu namanya? Terbatasnya ketersediaan sumber daya alam ya. Sumber daya manusia alam itu, sehingga membuat apa itu, pemenuhan manusia itu terbatas. Jadi itu ya, jawabannya itu. Nah, karena ini waktunya sudah cukup, kita apa itu namanya, akhiri saja ya perkuliahan kali ini. Nah, di sini saran apa itu, saran Bapak, eh, alangkah baiknya di musim kayak gini ya, musim pandemi ini, kalau nggak penting itu jangan keluar rumah ya. Kalau nggak penting itu, pokoknya intinya jangan keluar rumah. Jadi itu ya, kalau kalau ada kepentingan ya keluar rumah, tapi harus melakukan protokol kesehatan itu ya. Intinya melakukan 3M. Jadi itu pokok intinya, eh, tetap apa itu, kesehatan itu perlu dijaga. Jadi itu ya, intinya itu yang saran dari Bapak ini ya. Jadi itu. Nah, kalau materi kita sudah cukup, dan semoga apa itu, ilmu yang Bapak berikan itu bermanfaat. Jadi gitu ya. Nah, kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.